Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Fadli Maulana dengan NIM akhir 184. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kajian value engineering pada sebuah proyek yaitu Intermodal Transit Center di City of Hercules atau kota Hercules di negara bagian California, Amerika Serikat. Kita next. Kita langsung aja masuk ke bagian pengantar. Kita masuk ke ulasan proyek. Di sini eh, kota Hercules ya, yang merupakan bagian dari negara bagian California itu mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center atau ITC, yang mana di sana terdapat peningkatan rel dan jalan raya serta adanya fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo, yang mana jaraknya kira-kira 1 mil ke barat laut Interstate 80 di Contra Costa. Nah, em, di sini juga ada lembaga yang namanya Federal Transit Administration yang bertindak sebagai agen utama federal dan juga em, em, dikarenakan Hercules ini membangun fasilitas dengan pendanaan federal, maka mereka harus berkoordinasi dengan yang namanya Capital Corridor Joint Powers Authority atau CCJPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi tersebut, dan juga berkoordinasi juga dengan West Contra Costa Transit Authority atau WESCAT untuk menyediakan koneksi layanan bus. Nah, proyek ITC ini atau Intermodal Transit Center ini mencakup akses pejalan kaki ke jalur Union Pacific Railroad atau UPRR, kemudian akses jalur sepeda, akses parkir, begitu juga platform penumpang. Kemudian fasilitas ini diharapkan dapat digunakan terutama oleh para penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Wait, pointer. Nah, lokasi proyek ini diusulkan, lokasi proyek yang diusulkan itu berada pada Hercules Waterfront District ya, yang mana daerah ini itu dulunya merupakan sebuah fasilitas tempat memproduksi bahan peledak yang mana tujuannya itu untuk menyokong Perang Dunia Kedua, dan kemudian pada 1964 itu didirikan sebuah fasilitas besar yang baru, dan bersamaan juga dengan fasilitas yang baru tersebut, fasilitas yang lama juga dialihfungsikan. Fungsinya menjadi tempat untuk memproduksi pupuk dan juga bahan kimia lainnya. Nah, kemudian setelah tidak dibutuhkan lagi, pada tahun 1977 tempat produksi itu dihentikan, dan kemudian pada tahun 1979 itu lahannya dibeli atau diakuisisi oleh Hercules Properties Limited, dan setelah menjalani perbaikan-perbaikan hingga tahun 1980-an, area tersebut telah menjadi pemukiman dan juga daerah pengembangan serbaguna komersial. Kita next. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan juga regional. Kita menyediakan pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan akan proyek ini juga didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan juga lintas teluk. Nah, meskipun pola masyarakatnya ini telah gemar ya, udah terbilang terbangun itu untuk menggunakan angkutan umum, terutama kereta api dan bus, tetapi tetap saja terjadi yang namanya kemacetan lalu lintas, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana hal itu dapat memengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan juga menimbulkan biaya ekonomi serta lingkungan. Nah, bahkan keparahan kemacetan ini diprediksi mampu meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan juga lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Kita next. Untuk ke bagian proses dan analisisnya, di sini
ada beberapa area fokus utama proyeknya ya, ada 6 poin. Yang pertama itu ada lingkaran transit yang mencakup jalur lingkaran transit baru, jembatan di atas Sungai Refugio, dan juga sisi Sungai Taman. Kemudian ada juga jalan rel, to be specific, pemisahan level penataan ulang sebagian jalur rel UPRR, dan yang pada poin ini mencakup juga pembangunan platform kereta, tembok penahan, dan juga jembatan yang melintasi Sungai Refugio. Kemudian ada bangunan stasiun 1, 2, 3. Kemudian ada jalan setapak Teluk, yang mana termasuk juga jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Kemudian ada jalan raya John Muir, ini termasuk jalan tepi teluk di atas Sungai Refugio dan juga tempat parkir terbuka. Dan kemudian yang terakhir itu ada restorasi tepi Sungai Refugio dari Teluk San Pablo hingga segmen yang akan telah dipulihkan. Kemudian ada beberapa kendala dan juga pengendalian keputusan. Yang pertama, pada proyek ini harus tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan atau EIR, Draft Hercules ITC. EIR ini itu singkatan dari Environment Impact Report ya. Kalau misalkan di Indonesia itu setara dengan AMDAL. Kemudian untuk desain untuk area stasiun platform kereta atau ferry center, jembatan penyeberangan pejalan kaki dan juga koneksi ke ferry saat ini berada pada tahap desain 60%. Desain tersebut baru-baru ini dimodif untuk mencerminkan kriteria gudang waterfront dalam inisiatif waterfront. Kemudian lokal Republik juga udah dilakuin untuk menerima masukan-masukan mengenai desain stasiun dan juga menara. Nah, 60% gambar desain ini ditujukan untuk track sinyal, dinding penahan, dan platform itu tengah hampir selesai. Kemudian yang ketiga itu 60% gambar desain untuk lintasan sinyal, dinding penahan, dan peron tengah itu hampir selesai. Kemudian ada para konsultan ini secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut, dari mulai rencana perataan dan pemulihan Sungai Refugio hingga fasilitas bus dan akses melalui transit loop drive atau jembatan. Kemudian ada akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail itu, dan juga koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Sycamore Ridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Kemudian ada standar LEED yang sedang dan tetap harus diterapkan di seluruh bagian proyek ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan pemasangan turbin angin kecil di platform pusat dan panel surya di atas struktur platform pusat. Dan kemudian konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utility pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Nah, kemudian ada masalah dan pendorong proyek. Yang pertama, di sini ada rencana untuk gedung Plaza atau cafe di Blok E. Lokasi akses ke stasiun itu sedang dibahas dan sekarang atau currently sedang sampai di tahap 2. Kemudian ada fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok E, tepatnya di Blok J, yang mana berdekatan dengan fasilitas ITC. Dan yang ketiga, banyak tanah untuk dipindahkan, yang mana menjadi biaya tambahan. Kemudian sinyal kereta api bisa bertentangan dengan show fly atau jalur sementara. Kemudian yang kelima itu tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Kemudian lengkungan lintasan lebih besar atau lebih banyak daripada yang terlihat pada peta. Hal ini bisa menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api. Dan yang ketujuh itu ada pentingnya menghubungkan Bay Trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian kebutuhan untuk membangun jalan John Muir sebagai rute angkut, relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan yang besar. Stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Dan kemudian masih harus menentukan apakah perlu menggunakan dinding baku tanah atau tidak. Dan yang terakhir itu ada akses melintasi rel kereta api untuk membuat baku tanah. Nah, kita masuk ke informasi yang diberikan untuk tim VE-nya atau tim Value Engineering-nya. Di sini ada beberapa reports, laporan ya, gambar dan juga maps atau peta. Di sini ada beberapa rancangan ya, dari UPRR sampai rancangan struktural. Kemudian ada laporan juga dari Bay Trail kriteria
sampai station building, kemudian ada cost estimate ya, estimasi harga, kemudian ada draft administrasi AMDAL-nya, EIR, Environmental Impact Report atau Environmental Impact Statement, kemudian ada beberapa foto dan presentasi juga. Nah, kita masuk ke analisa proyeknya. Di sini menggunakan cost model. Nah, cost model ini disusun untuk mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi utama atau kategori pekerjaan, perkiraan biaya dari desainer, dan juga persentase dari total biaya proyek untuk item-item biaya yang signifikan. Di sini ada beberapa item pekerjaan ya, dan dapat dilihat bahwa item pekerjaan untuk mengerjakan train station itu menjadi yang berbobotnya paling tinggi. Kalau misalnya kita lihat di tabel, di sini apabila kita ingin melaksanakan analisa Pareto ya, kita bisa lihat di sini kumulatifnya itu mencapai 80% itu ketika mengerjakan soil nail wall ya. Jadi 20% pekerjaan ini mewakili 80% nilai proyek seperti itu. Kemudian ada analisa fungsional juga. Di sini analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari project study, yang mana dapat mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam penyataan kata kerja atau kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Kemudian ada pendekatan secara diagram fast. Diagram fast ini untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk access trains, access transit, provide connectivity, guide people, dan juga give shelter. Nah, ini memberikan tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan juga fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Kemudian ada generasi dan evaluasi ide. Nah, lebih dari 75 ide rekayasa nilai yang dihasilkan oleh tim VE dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide ini dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari, sama dengan, atau lebih buruk dari konsep aslinya. Dan akhirnya tim mencapai konsensus tentang peringkat ide-ide ini. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut, peringkat rendah dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Nah, dari ide-ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci. Kemudian kita masuk ke beberapa lampiran rekomendasi ide-ide. Di sini yang pertama, ada rekomendasi value engineering yang pertama, itu penyesuaian rel kereta api, di mana konsep aslinya itu seperti yang ditunjukkan dalam 60% set rencana, di mana konsep asli dibangun dengan jalur ganda atau jalur ganda supply atau jalur sementara, kemudian menggeser lalu lintas kereta api ke supply, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Dan untuk konsep rekomendasinya, itu merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR ini membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT-03 yang baru dibangun pada jalur akhir. Keuntungan dari rekomendasi tersebut adalah yang pertama, menghilangkan jejak supply dengan membangun jalur MT-03 melalui stasiun dalam perataan akhir. Kemudian struktur peron dapat didesain ulang dengan struktur yang lebih ringan. Yang ketiga, dinding penahan dapat melalui area stasiun. Dan yang keempat itu menghapuskan penopang jembatan sementara. Kemudian bisa dilihat di sini perbedaan konsep asli di gambar sebelah kiri dan konsep rekomendasinya di sebelah kanan, di mana menghilangkan supply-nya atau jalur sementaranya. Kemudian dari segi pembiayaan di sini
konsep asli itu memakan sekitar 6 juta US dollar, 0,2. Kemudian konsep rekomendasi itu hanya memakan 5,7 US dollar, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya sekitar 495.000 US dollar. Kita lanjut ke rekomendasi nomor 2, yaitu mengenai isi dinding penahan, yang mana konsep aslinya itu tiang penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront, dan yang konsep rekomendasinya yaitu perbaikan tanah dengan MSI atau dinding blok segmental. Rekomendasi ini memiliki keuntungan, yaitu biaya yang dikurangi, mengurangi waktu konstruksi, kemudahan konstruksi, menghilangkan tumpukan, dan mungkin lebih mampu mencocokkan elemen estetika lainnya, baik dari segi tekstur dan juga warna, dan dari fitur lain dalam proyek. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya. Dan untuk dari segi pembiayaannya mampu melakukan penghematan sekitar 10 juta US dollar. Kemudian ada rekomendasi VI yang ketiga, yaitu dinding lebih pendek di sepanjang trotoar, yang mana konsep aslinya itu area pejalan kaki yang lebar antara transit loop drive itu mengakomodasi bongkar muat dan juga lalu lintas by trail dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Kemudian untuk konsep rekomendasinya, pengurangan lebar dengan mengubah bagian atas menjadi miring atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan menggunakan anak tangga. Keuntungannya yaitu dari segi biaya dikurangi, penyederhanaan dinding, kemudian menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi tanaman, kemudian memisahkan jalan setapak dari kawasan pejalan kaki dan juga memperluas tampilan saat duduk. Kita next. Di sini bisa dilihat, di sini ada retailing mall-nya. Jadi kita dibuat miring. Kemudian dalam segi pembiayaan dapat melakukan penghematan sekitar 40.000 US dollar. Ini bisa dilihat ya kepanjangan dari desain konsep rekomendasinya. Kemudian yang keempat, di sini ada struktur alternatif peron tengah. Untuk konsep aslinya itu platform terdiri dari beton tebal berukuran 35 kaki ya, harusnya 35 kaki yang dipasang di tempat dengan tebal 10 inci yang didukung pada beton dengan lebar 2 kaki 6 inci dengan lebar balok 1 kaki 8 inci dengan jarak 20 kaki, dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung oleh 2 tiang 14x17. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu digunakan beton cor di tempat yang in situ bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping pada 2 balok kemiringan untuk mengurangi penurunan dan retak yang berbeda. Untuk keuntungannya sendiri, konstruksinya lebih cepat, kemudian mengurangi keterpaparan kru kerja terhadap lalu lintas kereta langsung, meningkatkan kendali mutu permukaan beton, kemudian ada fleksibilitas unit pengecoran di situs atau di luar, kemudian konsep estetika tidak terbatas, kemudian juga menghilangkan tumpukan. Nah, ini bisa dilihat untuk potongan melintangnya. Kemudian untuk dari segi pembiayaannya bisa mendapatkan saving sebesar 600.000 US dollar. Oke, selanjutnya itu rekomendasi VI yang kelima, yaitu revisi pagar pembatas stasiun, di mana konsep asli ini terdiri dari pagar pembatas setinggi 42 inci menggunakan panel kaca tempered setengah inci dalam 1,5 x1,5 inci galvanis tiang atau rangka batang baja cat beraerodinamik dengan pegangan tabung baja bahan karat. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu ada beberapa opsi, ada 2, yaitu mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja yang bertinggi 42 inci. Kabel baja dipasang secara horizontal pada 3 inci OC dalam 1,5 x1,5 inci galvanis tiang atau rangka batang baja dengan pegangan tabung baja tahan karat. Dan untuk opsi B-nya itu di tepi luar jalan, perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur. Kemudian singkirkan pagar pembatas kaca atau baja tahan karat setinggi 42 inci. Jaga pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inci. Lebar rem tidak berubah, celah rem melebar di tepi interior rem.
koordinasi dengan lini nomor 22 untuk struktur, dan juga pagar pembatas untuk letak pada antar muka ram atau jembatan dan di tepi interior map. Keuntungannya biayanya dikurangi, kemudian menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area yang mana mampu menyederhanakan instalasi. Ini gambaran desain untuk itunya, konsep rekomendasinya. Kemudian untuk pembiayaan mampu melakukan penghematan sebesar 480.000 US dollar. Kemudian untuk yang keenam itu mengurangi jumlah turbin, yang mana aslinya itu 12 turbin angin di peron, dan untuk rekomendasinya itu ada dua opsi antara 10 atau 8 turbin di platform. Keuntungannya mengurangi biaya, yang mana dapat mengurangi sebesar 160.000 US dollar. Kemudian untuk konstruksi rangka penjepit stasiunnya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Konsep rekomendasinya itu menggunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Nah, menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk dirakit menjadi modul yang dapat dijulurkan ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Keuntungannya konstruksinya lebih cepat, kemudian lebih sedikit dampaknya ke kereta api, dan juga biaya pengelasannya lebih murah. Ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian untuk penghematannya itu sebesar 360.000 US dollar. Dan untuk yang ke-8 itu konservasinya itu sebenarnya belum ada. Kemudian ditambahkan yaitu memasang pagar pembatas melalui area platform stasiun, yang mana memiliki keuntungan untuk mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu platform stasiun. Yang ini itu bisa markup ya, markup 0,11 juta dolar. Kemudian untuk rekomendasi VI nomor 9, untuk konsep aslinya trotoar terdiri dari paving unit dan atau beton tulang. Dinding kursi promenade dan dinding perkumpulan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan klik sidewalk menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan juga pagar pohon. Nah, konsep rekomendasinya itu menggunakan beton berwarna yang dicat atau dicetak untuk mengeluarkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Menggunakan dinding mendudukan beton bertulang dan dinding penanam dengan tutup dan atau permukaan terbelah, kemudian menyediakan perabotan situs otak yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Keuntungannya itu mengimbres desainnya itu sendiri, kemudian menyediakan permukaan yang aman dan juga nyaman untuk berjalan-jalan bagi pengguna, termasuk pengendara sepeda, mengurangi biaya dan juga mengurangi perawatan. Bisa dilihat di sini melakukan saving sebesar 0,46 juta. Kemudian untuk yang ke-10 itu konsep aslinya mengakomodasi desain baseline. Dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan dengan penimbunan sebelum penempatan penimbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Untuk konsep rekomendasinya itu menggabungkan dengan rekomendasi VI yang pertama, yaitu menjelaskan cara kereta api, dan juga yang kedua, yaitu memodifikasi dinding penahan cantilever yang mana memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Keuntungannya mengurangi biaya bangunan, konstruksi lebih cepat dan lebih konvensional, dan dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Nah, ini bisa saving sebesar 410.000 US dollar. Dan untuk rekomendasi yang terakhir di sini konsep aslinya itu semak atap penutup tanahnya menggunakan 35.110 square feet, di mana per unitnya itu 6 dolar ya, 6 dolar per square feet. Kemudian mulsa organiknya 190 CY itu apa? Saya juga belum paham mungkin. Dan produknya itu 100 dolar per CY. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu menggunakan material yang lebih murah di sini. Harganya 3 dolar per square feet dan juga 45 dolar per CY. Keuntungannya itu penyesuaian harga dan juga menggunakan tanaman asli, dan mampu menabung atau melakukan saving sekitar 130.000 US dollar.
Nah, untuk di bagian penutup sendiri ada beberapa saran desain ya, di samping dari rekomendasi desain yang tadi saya bahas, saya paparkan, yang mana berfungsi sebagai rekomendasi di setiap berfungsi sebagai apa ya, cadangan gitu loh, untuk penunjang dari rekomendasi VI yang diajukan. Sini ada realignment kereta yang mana bersinggungan dengan rekomendasi VI nomor 1, kemudian dinding penahan tanah, kemudian ada alternatif platform tengah, kemudian ada penyesuaian basement station, penurunan dinding pemenet, dan juga platform alternatif, serta pengurangan basement, revisi kuadran untuk pejalan kaki, dan juga pengurangan turbin angin. Nah, untuk peningkatan nilainya sendiri dilakukan penghematan biaya ya, yang mana proyek ini dapat menghemat sekitar 13 juta dolar dari total perkiraan 63,26 juta USD, maka mengurangi biaya proyek akhir menjadi 50,21 juta. Penghematan terbesar berasal dari realignment rail sebesar 500.000 USD, kemudian ada dinding penahan tanah 10,03 juta USD, dan platform alternatif sebesar 600.000 USD, dan juga ada optimalisasi konstruksi dan juga tentang keberlanjutan. Selanjutnya ada penghematan melalui realignment rel kereta, dinding penahan tanah MSI, pengurangan jumlah tiang pancang, dan juga pengurangan fasilitas lanskap. Kemudian yang terakhir kesimpulannya yaitu value engineering pada proyek Hercules Intermodal Transit Center ini memberikan peningkatan yang signifikan, baik dari segi efisiensi biaya maupun konstruksi. Saran-saran seperti realignment rail, penggunaan dinding penahan yang lebih ekonomis, serta alternatif desain platform dan basement tidak hanya memberikan penghematan besar, tapi juga meningkatkan kecepatan dan kualitas keseluruhan proyek. Dengan fokus pada fungsionalitas yang lebih baik dan juga konstruksi yang lebih hemat biaya, proyek ini diperkirakan akan selesai lebih cepat dan dengan anggaran yang lebih rendah tanpa mengorbankan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi di kawasan Hercules dan sekitarnya. Melalui pendekatan value engineering, proyek ini dapat merealisasikan penghematan biaya sekitar 13,06 juta dari total anggaran awal sebesar 63,26 juta, menjadikan total anggaran proyek sekitar 50,21 juta. Saran desain seperti realignment rail, penggunaan dinding penahan MSI, dan juga pengurangan basement tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga mempercepat konstruksi serta meningkatkan keberlanjutan proyek. Rekomendasi ini memungkinkan proyek Hercules Intermodal Transit Center mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi dengan efisiensi biaya maksimal. Sekian dari saya, Andrew Fadli, yang merupakan bagian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap kata, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.